Kalau Roh Kudus tinggal di hatimu, saudara, firman Tuhan itu tinggal di hatimu. Tuhan akan memberi hikmat kepadamu dalam mengajar dan menegur orang lain. Jadi orang yang hatinya dipenuhi Roh Kudus pasti dipenuhi firman Tuhan. Salam jemaat yang dikasihi Tuhan. Beri tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Dewasa kita akan masuk dalam penghadiran lebih lagi di tempat ini. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus yang luar biasa dalam hidup kami. Bapak, terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan sepanjang minggu ini. Hingga sampai detik ini kami ada bersama Mu itu karena kasih karunia Tuhan. Dan kami ada saat ini Tuhan itu semua karena kemurahan-Mu. Berkati kami Tuhan dimanapun kami berada, Bapak yang baik. Bapak, kami rindu hadirat-Mu di tempat ini Tuhan Yesus yang baik. Memenuhi setiap hati kami Bapak. Bapak, layakan kami di hadapan-Mu Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapak, biarkan nama saja selalu kami tinggikan Tuhan. Jangan biarkan kami mencuri kemuliaan-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan, penuhilah kami dengan kemurahan-Mu Tuhan, dengan kuasa Roh-Mu Tuhan. Kami rindu lawatan-Mu lebih lagi di tempat ini dan dimanapun kami berada. Terima kasih Bapak. Haleluya, haleluya, amin. Ajaib kasih-Mu.
Meskipun saya
surrender my life. Give it all to you. I surrender. I surrender, Jesus. Lord, I surrender my life. Give it all to you. I surrender. I
dalam hadirat Tuhan lebih lagi di tempat ini. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah anak-Mu. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah anak-Mu. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Mengabdi aku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Sungguh-sungguh kita katakan kepada Tuhan. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Mengabdi aku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Mengabdi aku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pelatih aku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa. Saja angkat kedua tangan kepada Tuhan. Yesus, 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 ku berseru. Amin Tuhan. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu.
Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Bapa yang baik. Kami siapkan Tuhan persembahan kami juga yang pertama buat Tuhan. Kau balas berikan kali ganti setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Kau memberkati Tuhan setiap perekonomian kami Bapa yang baik. Kami percaya sekalipun Kau tak membedakan kami dalam kekurangan, karena kami percaya Kau Allah yang setia dalam hidup kami Bapa. Bapa, bukanlah setiap pintu hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang mendengarkan firman pada malam hari ini Tuhan. Kau pakai dengan luar biasa, Kau mengurapi dengan luar biasa. Berkata-katalah Kau melalui hamba-Mu ini Bapa yang baik. Pakai dia lebih lagi di hadapan-Mu Bapa yang baik. Terima kasih Bapa yang luar biasa. Kami akan memberikan persembahan kami yang pertama buat Tuhan. Kau yang berkati Tuhan Yesus yang luar biasa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tiba saatnya kita akan berikan persembahan kita yang pertama buat Tuhan. Dan bagi saudara yang ada di rumah, bisa transfer melalui rekening pelayanan kita ada di layar kaca saudara. Dan firman Tuhan nanti akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dr. Beltasar Nainggolan. Haleluya. Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal, itulah yang melihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Bapa di surga, tibalah waktunya hamba-Mu akan menjelaskan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus yang berhikmat pengertian kepada hamba-Mu, dan Roh Kudus yang menolong seluruh umat Tuhan untuk dapat mendengar dengan baik, sehingga mereka mengerti kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati kita saudara-saudara. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Yohanes pasal 16. Mari kita lihat Alkitab kita. Yohanes pasal 16, saudara. Saya baca kepada kita ayat 1 sampai ayat 11 ya. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu, pekerjaan penghibur. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana kau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu,
ada lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya padaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Kita lanjut saja di 12. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberikan kepadamu hal-hal yang akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Puji Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Alkitab ini adalah kebenaran. Dan kebenarannya absolut, tidak bisa ditawar dengan apapun, saudara. Bapak Ibu, Alkitab ini telah mengajarkan tentang pencurahan Roh Kudus. Jadi baptisan Roh Kudus bukan ajaran satu gereja tertentu, ya, tetapi itu ajaran Alkitab, baik dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Di kitab saudara-saudaraku, kitab Joel telah disampaikan bahwa aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Dan saudaraku, Yohanes juga memberikan saudara-saudaraku pengajarannya bahwa dia membaptis dengan air, tetapi Yesus, saudara, membaptis saudaraku dengan Roh Kudus dan dengan api. Bapak Ibu, berarti dari Alkitab ada 3 baptisan. Pertama baptisan air, kedua baptisan Roh Kudus, dan ketiga baptisan api. Tetapi saudaraku, saya tidak membahas sesi itu. Tetapi saudara, pembahasan saya adalah mengenai pekerjaan Roh Kudus bagi orang percaya. Saudara, tentang baptisan Roh Kudus mungkin saudara sudah dapat pengajaran dari Bapak Gembala. Tapi hari ini saudara, saya akan menyampaikan tentang pekerjaan Roh Kudus bagi orang percaya. Maka saudaraku, dari teks ayat ini saya melihat ada 2 bagian besar pekerjaan Roh Kudus bagi orang percaya. Pertama saudara, adalah menghibur orang percaya. Bapak Ibu, mengapa saudaraku murid-murid Kristus pada waktu itu Tuhan katakan perlu mendapat penghiburan dari Tuhan? Ya, sebab saudara, Yesus akan pergi kepada Bapaknya. Yesus akan meninggalkan murid-muridnya. Kita saudara baru memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu saudara, selama 3,5 tahun murid-murid itu bersama Yesus, tidak ada kekurangan apapun, saudara. Mereka bisa melihat mujizat Tuhan, saudara. Bahkan dari ikan pun bisa dapat uang, saudara. Tapi hari ini Yesus mengatakan saya akan pergi, saudara. Oleh karena itu saudara, murid-muridnya seperti berduka cita, ya. Dan memang Yesus sudah sampaikan saudara, ketika dia pergi, murid-murid akan menghadapi tantangan, persoalan dan rintangan, saudara, ancaman. Mari kita lihat saudara, di ayat 1 pasal 16, semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Saudara-saudara, pertama, murid Tuhan Yesus, orang percaya Tuhan Yesus akan dikucilkan. Ya. Saudara, dikucilkan itu saudara, dikeluarkan dari persekutuan. Ya.
Saudara dikeluarkan, saudara-saudara, dari saudara ibadah. Nah, kalau kita saudara membawa, ya menerapkan dalam hidup kita sekarang, banyak sekarang saudara umat Kristen dikucilkan, dikeluarkan dari rumah ibadah. Bapak Ibu, ya, mengapa hal ini bisa terjadi? Karena memang tujuan setan pertama adalah mengucilkan orang Kristen. Yang berikutnya adalah membunuh. Bapak Ibu, saya mau sampaikan kepada kita, yang paling ditakuti manusia adalah ancaman kematian. Itu makanya Bapak Ibu, saya menulis di sini, hal ini berarti bahwa ada ancaman kematian, karena Tuhan katakan kamu akan dibunuh. Ancaman kematian inilah yang paling menakutkan manusia. Seperti yang kita alami sekarang ini, ada ancaman global, yaitu saudara virus COVID-19 yang mengancam dunia secara global. Inilah ancaman global yang paling membahayakan, yang berdampak kepada apa saudara? Kejahatan, kriminal. Di daerah kami Bapak Ibu begal saudara, itu begalnya bukan main di malam hari saudara, siang hari pun main begal, sambil ngiring naik sepeda motor bisa dibegal Bapak. Dan banyak modus-modus kejahatan sekarang. Itu makanya Yesus katakan waspadalah, haleluya, berjaga-jagalah, jangan pakai mask kalau jalan-jalan, gak usah sok hebat, gak usah sepanggaron. Ya, hidup sederhana sekarang. Ancaman kejahatan, dan Paulus sudah sampaikan saudara, kejahatan manusia akan makin bertambah. Intensitas kejahatan itu akan makin bertambah, saudara. Karena memang kejahatan manusia sudah sampai pada titik kulminasi. Kau lihatlah jahatnya manusia sekarang ini Bapak Ibu. Ya, coba lihat. Anak memberontak pada orang tua. Ya. Tingkat narkoba saudaraku. Ya. Rakyat berontak pada pemerintah. Jemaat berontak pada gembala. Tapi di sini enggak ada, haleluya. Istri berontak pada suami. Saudara. Pemberontakan. Dengar saya baik-baik, lihat saya. Sebenarnya bukan corona yang membuat orang mati, bukan. No. Pemberontakan yang membuat kematian. Saudara. Pertobatan membawa pada kehidupan. Saudara baca Alkitab, ketika bangsa Israel memberontak, mati. Saudara. Tapi ketika mereka bertobat melihat saudara ular tembaga itu sembuh. Saudara-saudara, itu makanya saudara, tantangan ini, virus ini akan membuat nanti kasih orang akan makin dingin. Pertama dari kejahatan makin meningkat, kasih makin dingin, dan yang paling mengerikan adalah keterasingan. Saudara-saudara, manusia akan dibuat menjadi terasing. Tahu kepala manusia sudah terasing Bapak Ibu? Stres. Coba lihat saya. Seorang peneliti, Bapak Ibu, meneliti seorang bayi. Bayi ini ditempatkan di satu kamar, dikasih makan, dikasih vitamin, minum susu, saudara-saudara. Tetapi bayi ini diasingkan. Dia tidak boleh mendengarkan informasi dari manapun. Dia tidak boleh saudara mendengar pembicaraan dari perawat. Tahu apa yang terjadi? Lama-lama bayi ini seperti monyet, Bapak Ibu. Manusia tidak bisa hidup dalam keterasingan. Manusia hidup harus bersekutu dengan sesamanya, saudara. Tapi jangan dulu jabatan tangan ya, amin. Saya di gereja tidak boleh jabatan tangan. Yang ada juga orang bilang, aku Pak Pendeta nggak boleh dijabat tangan. Tapi kalau di salam 100.000 jabat juga, kata saya. Karena ada apa namanya itu?
ada lapik-lapiknya. Saya sekarang kalau saya jawab dulu, siapapun nggak menjawab tangan saya dulu. Karena itu aturan, ikut-ikut aja Bapak Ibu aturan itu. Ya. Tapi ibadah tetap ibadah. Oleh karena itulah saudara, Tuhan berkata, Dia akan mencurahkan Roh Kudus kepada murid-muridnya. Roh Kudus berkarya dalam diri orang percaya sebagai penghibur. Mengapa kita perlu dihibur? Karena ada kesusahan. Dan kesusahan sekarang ini makin meningkat Bapak Ibu. Paulus berkata, saudara, kita akan menghadapi masa yang sulit. Tahu Bapak Ibu, masa yang sulit itu danger, masa berbahaya. Kita sedang dalam masa berbahaya. Virus corona salah satu Bapak Ibu. Tapi memang kita sedang masuk dalam masa berbahaya. Oleh karena itu Tuhan katakan, saudara, Aku akan mengutus, mencurahkan, mengirim Roh Kudus sebagai penghibur bagi kamu. Kata penghibur dari bahasa Yunani adalah parakletos. Arti parakletos itu, saudara, pembela, pengacara, advokat, penghibur, penasehat, konselor. Coba saudara, kalau saudara misalnya masuk menjadi terdakwa, contoh ya, ketika saudara terdakwa pasti ada pendakwa, betul? Betul? Ada pendakwa. Dan orang terdakwa pasti cari pengacara. Lihat saya, saudara, pendakwa akan terus mendakwa. Kamu begini akan terus cari kesalahan. Setan tugasnya mendakwa. Petrus katakan, saudara, dia bagaikan singa yang mengaum-ngaum. Itu adalah mengintimidasi. Oleh karena itu, dengar baik-baik, dunia ini sedang masuk dalam ancaman yang berbahaya. Karena kita memang sudah di akhir jam. Oleh karena itulah Roh Kudus perlu, saudaraku, dicurahkan bagi kita. Saudara butuh Roh Kudus, haleluya. Saudara berdoa pada Tuhan supaya kau dipenuhi dengan Roh Kudus. Tidak ada seorang pun yang mampu menghadapi tantangan ini dengan kekuatan diri sendiri. Tidak ada Bapak Ibu, siapapun. Sudah. Itu makanya kita perlu Roh Kudus sebagai penghibur, parakletos, membela kita. Karena ada dakwaan, ada intimidasi dari setan, sehingga sedang mengaum, saudara. Bapak Ibu, mana intimidasi? Pikiran. Dia membuat saudaraku intimidasi dengan ketakutan. Saya kasih ilustrasi pada Bapak Ibu. Satu kali ada orang berenang di laut. Dia jago berenang. Saudara, wah dia berenang, dia nyanyi, haleluya. Dia berenang sudah makin ke dalam, haleluya. Tiba-tiba datang temannya, dia bilang gini, katakanlah yang berenang ini si Bram. Oh Bram jauh nggak berenang? Jauh, dia kayak botol kan, tenggelam. Tapi ini bukan kayak botol, ini berenang. Tiba-tiba ada yang bilang begini, Bram, ada ikan hiu di belakang, Bram, ikan hiu, Bram, udah dekat, Bram. Rupanya yang bilang ini dilihatnya belum tentu ikan hiu itu karena dia dari jauh. Mungkin kainnya itu. Dia bilang ikan. Dia bilang, Bram, udah dekat, Bram, kok digigit, Bram. Wah, si Abraham pun sudah lama ikan buang. Oh mati maksudnya, mati lagi dulu. Dia berenang cepat tenaganya. Dia tadi nyanyi haleluya, sekarang tak lagi Bapak Ibu. Waduh, Bram, udah dekat, Bram.
Memang selamat ada berbin. Ikan hiu yang datang, apa yang datang? Kayu. Siang dia dengar ngasih tahu itu seberang takut. Apa yang membuat saudara takut? Ketidakpercayaan kepada Tuhan, kedegilan hatimu pada firman Tuhan. Saudara baca Amsal 19:16. Siapa yang memelihara firman, berpegang firman, saudara, akan memelihara nyawanya. Tapi siapa menghina firman akan mati. Makanya jangan hina firman Tuhan ini. Amin Bapak Ibu. Siapa sekarang yang setia baca Alkitab di hari? Di Amerika sekarang hampir 42% orang sekarang baca Alkitab. Kedua, karena waktu kita sudah, Roh Kudus akan memimpin pada seluruh kebenaran firman Tuhan. Amin. Saya baca pada Bapak Ibu, nanti saya tinggalkan saudara bisa edit saudara. Roh Kudus memimpin kita kepada seluruh, bilang seluruh kebenaran, bukan setengah-setengah, seluruh kebenaran. Makanya Paulus berdoa, hendaklah perkataan Kristus diam di antara kamu. Perkataan Kristus dwelling, memenuhi hatimu. Firman Roh Kudus yang memberi kerinduan, haus dan lapar akan firman Tuhan. Roh Kudus yang memampukan kita untuk dapat merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Roh Kudus yang menolong kita untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus yang memampukan kita untuk berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata, tetapi apabila ia datang roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari diri sendiri, tetapi segala sesuatu dengannya. Itulah yang akan dikatakannya dan akan beritakan kepada hal-hal yang akan datang. Ketika firman tinggal di hati kita dengan segala kekayaannya, maka kita akan diberikan hikmah. Sama-sama bilang dulu, hikmah. Ya. Kalau Roh Kudus tinggal di hatimu, saudara, firman Tuhan itu tinggal di hatimu. Tuhan akan memberi hikmah kepadamu dalam mengajar dan menegur orang lain. Jadi orang yang hatinya dipenuhi Roh Kudus pasti dipenuhi firman Tuhan. Saudara, saya terangkan ini. Tiga hal ini tidak boleh pisah dari orang percaya. Kalau saudara belajar tabernakel Musa, ya, ketika saudara lihat itu ada tiga bagian, ada halaman, ada ruang suci, ada ruang suci. Dan di sana ada semua perkakas-perkakas. Saudara, saya sampaikan aja perkakas di ruangan suci. Itu ada 3. Pertama, saudara, ada di sana namanya kaki dian dengan 7 lampu itu, saudara, lampu menorah itu. Terus ada meja roti. Terus ada di sana mesbah tumpah. Bapak Ibu perhatikan saya baik-baik. Kekristenan kita tidak boleh hanya tinggal di halaman. Apa di halaman, saudara? Kolam pembasuhan. Tidak boleh hanya dibaptis. Saudara harus masuk lebih dalam lagi. Katakan, saudara masuklah ke ruangan suci, kehadiran Tuhan. Itu makanya terkatakan tidak ada sanggup kau berjaga-jaga dengan 1 jam. Saudara, supaya saudara menemukan apa? Ketika saudara di ruangan suci, saudara akan temukan, saudaraku, kaki dia. Itu makanya tabernakel Musa ketika masuk ruangan suci dan ruangan suci itu ditutup rapat. Orang luar tidak boleh melihat ke dalam, orang dalam tidak boleh keluar. Saudara, hanya sinar dari lampu menorah itu, sinar dari kaki tiang. Saudara-saudara dengar baik, hamba Tuhan, umat Tuhan, jemaat Tuhan, kalau hanya tinggal di halaman, hanya dibaptis dalam baptisan air, tanpa dipenuhi Roh Kudus, kau tidak dapat, saudara, sinar dari Roh Kudus. Amin. Kau tidak dapat pengilhaman dari Roh Kudus. Khotbahmu, firman yang kau baca itu hanya sekedar logos. Tuhan tidak memberikan pengiluminasian. Itu makanya Bapak Ibu lihat, ketika orang dibaptis dalam baptisan Roh Kudus, ciri pertama dia rindu baca Alkitab. Katakan amin. Amin. Jangan saudara berbahasa roh,
pintar sampai 2 jam berbahasa roh, tapi saudara nggak itu baca kita, ngomong kosong. Sudah, karena banyak penipuan bahasa roh. Sudah, saya apa Tuhan katakan? Lihat dari buah, Bapak Ibu. Jadi orang kenapa buahnya dari kerinduannya baca Alkitab. Lalu lihat saya dulu. Dia dalam bahasa roh hebat, tapi baca Alkitab ngantuk. Gimana sudah? Saya tahun 91, ini ada gembala saya di sini, ada gembala saya. Sudah, saya bersyukur, saya dididik. Ya, puji Tuhan, gembala saya masih STH, anaknya sudah doktor, haleluya. Puji Tuhan, saudara, ini bapak rohani saya, Bapak Ibu. Waktu kami 2:10 malam, saya ini belum tahu, saya masih ada dulu kesenalaman, Bapak Ibu. Penting saya dibaptis saja. Wah, itu gembala saya. Tapi kalau dulu, wah, nggak berdoa, Bapak Ibu. Saya pernah dihukum kok karena nggak berdoa. Pada 2:10 malam, saya nggak 2:10 malam sih, 2 semalam ya. 2 semalam, kan 2 semalam dulu Bapak Ibu. Jam 10 ya. Ben bikin tikar, saudara. Dulu kereta Kap 70, jod putih kaum muda, saudara. Bensin nggak ada, minta tuh bensin, air itu dingin, saudara. Kayak mana mau air isi bensin Bapak Ibu? Tapi mujizat Tuhan terjadi. Nah, hari pertama, nggak tahu saudara yang soal namanya bahasa orang, nggak tahu. Hari kedua, hari ketiga, tapi saya rindu haus Bapak Ibu. Saya terus berdoa dan puji Tuhan, saya ingat hari ke-9. Haleluya. Saya dipenuhkan dengan Roh Kudus. Amin. Amin. Bahasa yang Tuhan berikan kepada saya. Jadi jangan takut gitu. Ini bahasa apa? Nggak usah, saudara. Sesuai dengan pemberian Roh. Sudah, nggak usah ikut-ikut orang. Amin. Nggak usah ikut-ikut bahasa orang, nggak usah, saudara. Yang kayak ada orang gitu karena takut dia nanti datang gembalanya nggak bahasa roh dia Bapak Ibu. Tahu sama Merry Christmas and Happy New Year. Merry Christmas. Bukan bahasa roh. Jangan ikut-ikutan orang. Bahasa roh nggak boleh diajar-ajar, haleluya. Karena semua lala-lala, jangan. Sesuai dengan pemberian Roh kok di kita. Sebenarnya saya bahasa orang kayak gini, lala. Tapi saya berdua terus sampai jam 2 malam Bapak Ibu. Dan tahu apa yang saya alami. Saat itulah Bapak Ibu, saya rindu haus baca Alkitab. Saya belum STH, tapi saya sudah menulis cita-cita saya jadi doktor teologi. Haleluya. Baru terwujud, amin Bapak Ibu. Tahun 2010 ya, saya kuliah S3 Bapak. Saya terus belajar, saya haus firman Tuhan. Sampai hari ini Alkitab saya ada di samping saya. Dengarkan baik-baik. Orang yang penuh Roh Kudus pasti dipenuhkan firman Tuhan. Amin saudara. Dan pasti dipenuhkan pujian penyembah. Karena ada mesbah lupa. Jadi saudara dengar dulu. Ketiga ini nggak boleh terpisah. Saudara kalau orang penuh Roh Kudus pasti penuh firman, pasti penuh pujian penyembahan. Jadi kalau ada orang penuh Roh Kudus, katanya saudara tapi masih suka lagu dunia, itu nggak penuh Roh Kudus. Yang kayak ada jemaat kami saudara, memang dulu mantan parmi itu Bapak. Dia nyembah. Pertama lagu rohani, tiba-tiba dia referen masuk lagu dunia. Katakan sejujurnya. Kok bilang lagu jadi lain? Kan tanpa sadar dia masuk lagu dunia. Kok bilang tadi lagu rohani, sekarang lagunya lain. Bapak Ibu, apa yang Tuhan katakan gini? Jika firman Tuhan memenuhi hati orang percaya, maka dari hatinya akan meluap, akan memancar perkataan-perkataan hikmat, perkataan-perkataan yang menegur untuk membangun iman seseorang. Perkataan-perkataan menjadi perkataan-perkataan supranatural, bukan lagi perkataan-perkataan kosong, perkataan kotor, dan perkataan sembrono yang tidak artinya, melainkan perkataan-perkataan iman. Saudara, Paulus menyampaikan pada jemaat Roma, tetapi apa katanya? Ini firman itu dekat kepadamu, yakni dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara mati, maka kamu akan diselamatkan.
Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya pada Dia tidak akan dipermalukan. Saudara perhatikan, ketika saudara penuh Roh Kudus, ya, Roh Kudus diam di hatimu, membuat kau percaya pada Yesus. Kau percaya, kau akui itu, saudara, kau percaya. Nah, ketika kau percaya, saudara, maka percayaanmu akan, kepercayaanmu itu ya akan meluap di mulutmu. Kau akan mengaku. Jadi saudara, orang yang penuh Roh Kudus, penuh firman, maka dari mulutnya akan keluar perkataan-perkataan supranatural, perkataan-perkataan iman, bukan lagi perkataan-perkataan kosong, perkataan sembrono, perkataan kotor, bukan, saudara. Perkataan-perkataan iman. Dia akan memperkatakan, saya diberkati Tuhan. Haleluya. Ini bukan, saudaraku, sugesti diri, bukan. Beda sugesti diri, beda, saudara. Ada orang bisa mengsugesti dirinya, oh saya tidak kena virus corona. Enggak, saudara, enggak begitu. Ini adalah, saudara, perkataan firman, perkataan iman. Di kitab Korintus dikatakan roh iman. Karena saya percaya, saya berkata-kata. Haleluya. Itu makanya Roh Kudus mengajar saudara untuk memberitakan firman. Amin. Omong kosong, saudara. Saudara berbahasa roh, tapi saudara tidak rindu memberitakan Injil Kristus. Itu makanya kalau saudara siap dibaptis Roh Kudus, saudara siap mati. Amin. Jangan minta saudara baptis Roh Kudus kalau saudara siap mati. Tidak ada orang yang dipenuhi Roh Kudus tidak siap mati itu Tuhan. Karena Tuhan katakan, Roh Kudus akan beri kuasa padamu dan kau akan menjadi saksiku di Yerusalem, Judea sampai ke ujung. Kata saksi martir. Saudara, saya berharap kita semua siap mati untuk Kristus. Saya beri kesimpulan di sini. Pertama, baptisan Roh Kudus hanya diberikan kepada orang yang mau menjadi saksi Kristus. Saudara, kalau saudara nggak ada kerinduan itu, nggak ada kerinduan jadi berkat bagi orang, saudara tidak akan mungkin dipenuhi Roh Kudus untuk apa. Tapi kalau aku bilang, Tuhan, aku mau jadi saksi, aku mau jadi berkat, aku memberitakan Injil. Karena orang yang siap dan bersedia mempertaruhkan nyawanya demi Injil Kristus. Orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah orang yang dipenuhi firman Tuhan, dan orang yang juga punya penuh pujian penyembahan pada Tuhan. Bertahanlah dan bertekunlah menghadapi tantangan, ancaman, rintangan, karena satu kali duka cita akan berubah menjadi sukacita saat Yesus datang kembali. Amin, Bapak Ibu. Ini kata Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tapi duka cita akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia ini. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi, dan hatimu akan bergembira, dan tidak seorang pun yang dapat merampas kegembiraan itu daripadamu. Jadi rindukanlah dipenuhi dan dipimpin Roh Kudus, meskipun kita menghadapi duka cita. Satu kali kelak duka cita akan berubah menjadi sukacita saat Yesus datang menjemput kita kembali bersama Dia di surga yang mulia. Amin, Bapak Ibu. Siapa di sini yakin dijemput Tuhan? Haleluya. Siap mati untuk Kristus? Amin. Beritakan Injil Kristus. Saya hanya satu dua saya dalam keadaan virus corona ini. Tuhan, curahkan Roh-Mu. Di seluruh dunia Roh Allah bekerja. Sekarang di seluruh dunia COVID-19 yang bekerja. Kita berdoa. Saya dorong di sini Bapak kita semua. Mari kita berdoa supaya di bangsa kita Tuhan curahkan Roh-Nya. Sekarang kita semua berdiri. Haleluya. Roh Kudus akan menghibur kita semua. Roh Kudus akan membawa kita pada seluruh kebenaran firman Tuhan. Saudara, orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia akan tetap tenang menghadapi seluruh tantangan. Karena ada Parakletos, ada penghibur, ada Roh Kudus. Roh Kudus akan membawa kita untuk terus mencintai firman Tuhan,
Orang yang dipenuhi Roh Kudus pasti penuhi firman, pasti penuhi pujian penyembah. Haleluya. Bolehkah kita angkat tangan kepada Tuhan? Katakanlah dalam hatimu, Tuhan, aku akan pergi memberitakan Injil. Tuhan, aku menjadi saksi. Aku siap mati untuk Kristus, demi Injil Kristus. Kata Paulus, aku tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi Roh Kudus yang membawa aku, memimpin aku. Haleluya. Kita boleh tutup mata semua. Tenangkan hatimu di kaki Tuhan. Tuhan akan mencurahkan Roh-Nya kepada orang-orang yang rindu menjadi saksi Kristus. Karena Roh Kudus diberi supaya kita memberitakan Injil kerajaan itu, memberitakan apa yang Yesus sampaikan. Haleluya. Tuhan, Kau jamah kami, Kau jamah kami yang kuasa. Biar Tuhan terus bekerja, menghibur anak-Mu satu persatu Tuhan, menghibur di masa-masa sulit, di masa-masa suka. Tuhan, Kau hiburlah seluruhnya dengan kasih setia-Mu, dengan Roh Kudus-Mu yang luar biasa ya Tuhan. Tuhan, Kau berkati dalam nama Yesus. Amin. Tuhan, tuntunlah kami ke dalam seluruh kebenaran. Biarlah keajaiban-Mu selalu menjamah memberkati kami Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, lawanlah kami semua. Lawanlah yang di rumah-rumah, lawanlah dengan kebaikan, dengan keajaiban-Mu. Roh Kudus Tuhan menyertai dengan sangat luar biasa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Kau jamah kami, Kau berkati Tuhan. Pakai hamba-hamba-Mu lebih dan lebih lagi Tuhan. Turunlah pengurapan, turunlah hikmat, turunlah kekuatan baru, keajaiban, belas kasihan yang lebih atas hidupmu dalam nama Yesus. Tuhan, Kau berkati hamba-Mu. Kau jamah dengan kuasa, dan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan. Tuhan, berkati dengan keajaiban-Mu Tuhan. Tuhan, Kau tolong semua Tuhan. Kau jamah dengan kebaikan-kebaikan-Mu. Roh Kudus menjamah, memberikan hikmat, pewahyuan, pengurapan baru Tuhan. Kau berkati dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya ada Yesus, ada Allah, ada Tuhan yang hidup, yang selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati hamba-Mu yang telah berbicara atas nama-Mu. Biarlah kasih karunia-Mu terus bertambah-tambah, anugerah-Mu terus bertambah-tambah Tuhan, sehingga kami semua dikuatkan, dijamah, diberkati dengan kuasa-Mu. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, semua satu persatu Tuhan. Engkau jamah dengan kuasa, dengan pertolongan malam ini. Kami tadahkan tangan Tuhan. Amin. Kau memberkati kami dengan roh doa, roh puji-pujian, roh penyembahan kepada Tuhan. Berkati kami dengan pondok daun Tuhan. Biarlah nama-Mu ditinggikan, nama-Mu diagungkan. Kami berdoa ya Tuhan, buat ibadah besok hari itu Tuhan. Engkau berkati ibadah kami jam 8 pagi Tuhan. Engkau berkati dengan kuasa-Mu. Berkati ibadah jam 11 Tuhan. Engkau berkati dengan pertolongan-Mu Tuhan. Tuhan, hadirlah Kau, hadirlah kuasa Tuhan. Kirimlah jiwa-jiwa Tuhan. Malam ini kami mohon jiwa-jiwa, ada tuayan jiwa-jiwa, keluarga-keluarga, pemuda-pemuda, mahasiswa-mahasiswa, anak-anak remaja, sekolah minggu, semua Tuhan berkati dengan sangat luar biasa. Berkati pada 10 malam yang keempat besok malam Tuhan. Engkau berkati dengan keajaiban-Mu. Biarlah belas kasihan-Mu berlimpah-limpah atas kami Tuhan. Bapa, kami berdoa Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu dengan roh cinta Tuhan, dengan hati yang haus kepada Tuhan, hati yang senang melayani Tuhan. Berkati juga perekonomian, pekerjaan Tuhan. Kau berkati dengan kuasa-Mu, sehingga seluruh jemaat-Mu di masa sulit ini sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami doakan pelayanan online dimanapun jiwa-jiwa
yang mengikuti pelayanan ini Tuhan. Berkatilah mereka, sembuhkan yang sakit Kau sembuhkan, yang susah Kau hiburkan. Penuhkan dengan Roh Kudus, penuhkan Tuhan. Biar nama-Mu saja yang ditinggikan dan diagungkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pelayanan sekolah minggu online Tuhan Kau berkati Tuhan. Kami percaya Tuhan tolong berkati bangsa dan negara kami. Kami berdoa dalam nama Yesus. Seluruhnya Tuhan Kau berkati. Biarlah Allah memberkati pemerintah kami dengan sangat luar biasa. Malam ini kami mau berkata dengan iman. Dalam Yesus kami berkati. Dalam Yesus kami ditolong. Dalam Yesus kami dipelihara. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Haleluya. Mari kita akan tahan kepada Tuhan. Malam ini dengan iman. Terima berkat dari Allah. Terima berkat kasih sayang dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Terima berkat persekutuan dan pengurapan dari Allah. Pasti Ia memberkati iman dan keluarga, memberkati sekolah dan perkuliahan, dijadikannya Kau kepala, dipenuhkannya Kau dengan Roh Kudus, disembuhkannya